Menteri Pertahanan. Sedangkan dua pasangan lain itu, ya, cuman baca textbook, ya, cuman denger dari tim pembisik gitu. Dia nggak menjiwai, tapi seakan-akan ngerti gitu. Ya kan saya bilang, Ganjar kan bekas gubernur Jawa Tengah, ya, mana tahu dia soal pertahanan. Itu pun Jawa Tengah termasuk provinsi dengan kemiskinan tertinggi, ya. Aduh, kemiskinan aja nggak bisa diatasi. Ya mungkin karena seneng nonton bokep gitu ya. Kemudian Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta janji mau kasih rumah DP 0%, nggak pernah kejadian. Lah ini mau ngomong soal pertahanan. Lah iyalah, lu cuman dibisikin oleh tim lu gitu ya. Jadi Pak Prabowo ini lebih clear lah dalam menjabarkan secara teknis dan aplikatif ya. Tapi kalau Anies lebih teoritis ya, kalau Ganjar tuh cuman copy dari textbook lah, dari mentor gitu ya. Nah Anies waktu malam itu lebih fokus menyerang Prabowo. Itu adalah soal etika lah, padahal dia sendiri nggak punya etika gitu ya. Sehingga muncul kong kali kong keroyokan dengan Ganjar ya. Padahal dia tidak tahu konsep pertahanan keamanan, geopolitik maupun hubungan internasional. Masa hubungan internasional melakukan kunjungan-kunjungan? Aduh, Anda nonton lagi dah ya. Kemudian Anies dan Ganjar di sini kesalahannya strateginya ya. Dia menempatkan Pak Prabowo seakan-akan sudah jadi presiden yang harus diserang gitu. Blow on kan ya, blow on banget lah menurut saya. Mohon maaf ya. Dia bukan menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, sehingga Ganjar dan Anies ini selalu melemparkan semua kekurangan pemerintah kepada Prabowo. Padahal misalnya ya, Pak Mahfud itu masing orang pemerintahan ya. Kemudian Caimin menterinya juga orang pemerintahan. Jangan gitu dong ya. Anies jelas tidak menguasai konsep soal geopolitik ya. Konsep Anies itu banyak ngarang. Kalau orang ngerti geopolitik dia ngarang. Seperti pernyataannya ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin utama global. Lah lu ngasih rumah DP 0% aja nggak pernah kejadian. Lah padahal visi seperti itu adalah visi partai politik, bukan visi capres yang terdaftar di KPU. Jadi dia nggak boleh bilang mau membawa Indonesia sebagai pemimpin utama global, ya. Jadi visi besar itu bukan visi 5 tahun jadi presiden. Jadi gitu dong nih, lu gimana katanya profesor, ya. Oke, Ganjar memang secara teori ngomongnya keren gitu. Tapi itu teori ya, nggak ngerti praktek, ya. Sekali lagi Anies, pernyataannya mau membawa delegasi kebudayaan. Dari mana lu bawa delegasi kebudayaan dalam setiap kunjungan presiden ke luar negeri? Itu bisa meningkatkan hubungan internasional, geopolitik, dan ketahanan keamanan. Nggak masuk akal kan? Mau membuka restoran kuliner Indonesia di berbagai negara, apa hubungannya? UMKM dalam negeri aja masih banyak masalah. Lu mau ngomong bikin restoran kuliner Indonesia di berbagai negara. Astaga, ngarangnya pinter ini memang lah soal ngarang ya. Masih banyak lagi ya soal tadi data pertahanan dibuka di publik. Dia nggak ngerti data pertahanan itu rahasia. Memang ada yang boleh dibuka. Misalkan beli pesawat itu berapa. Itu pun dia salah data. Bilang 700 triliun. Padahal yang dibelanjakan cuma 30 triliun ya. Jadi serangan-serangannya terhadap Prabowo itu soal alutsista bekas. Suatu hal yang imajiner dan halusinasi ya. Padahal semua pembelian itu sesuai undang-undang. Ya, sudah diatur oleh undang-undang, disepakati oleh Menteri Keuangan dan DPR, komisi terkait. Jadi jangan bilang itu maunya Prabowo, itu sudah dibahas oleh Menteri Keuangan dan DPR. Ya, astaga. Jadi bukan kesalahan Prabowo. Dan membeli pesawat Mirage itu pun akhirnya kan di-cancel. Itu juga bukan kesalahan Pak Prabowo, tapi karena anggarannya kurang. Jadi jangan bilang lu 700 triliun lu, padahal cuma 30 triliun, dan kalau di cancel karena anggarannya kurang, ya. Nah, masih banyak lagi ya.
Jadi intinya soal keamanan, geopolitik, luar negeri itu nggak bisa dilakukan hanya retorika, pinter ngomong, tapi nggak pernah ada di lapangan. Sok ngasih nilai 5, sok kasih nilai 11 dari 100. Itu menjijikan gitu ya. Itu hanya dimiliki kemampuan itu oleh Prabowo. Jadi nggak usah debat pun, orang pun tahu. Yang menguasai keamanan, geopolitik itu cuman Prabowo, bukan Ganjar, yang ex-gubernur Jawa Tengah yang lokasinya cuman lokal, dan siapa lagi itu satu namanya Anies ya, yang cuman bekas gubernur Jakarta yang lingkupnya cuman daerah gitu. Beda dengan Pak Prabowo yang sudah menhan dan bekas militer pula ya. Nggak ada di capres-capres lainnya kalau mau ngomong soal geopolitik, keamanan, lain-lain gitu ya. Astaga. Dan masih banyak lagi di sini ya. Jadi kemudian jelas bahwa kapasitas Pak Prabowo sebagai pakar pertahanan yang aplikatif ya, itu sudah jelas ya. Sedangkan para capres yang satu siapa? Anies, dan yang tiga itu Ganjar, cuman teoritis hasil coaching dari mentor-mentor mereka beberapa hari sebelum debat. Jadi yang dia ngomongkan teori. Jadi debat semalam itu justru menjelaskan kemampuan Pak Prabowo. Ya, memang kalau soal ngomong ngoceh itu ya pinter lah. Kita bilang Anies kan profesor, kata Prabowo. Ganjar memang gitu ya. Memang itulah ya. Dan waktu yang menjelaskan cuma 1 menit. Itu debat apa gitu ya. Gimana mau menjelaskan hal yang kompleks dalam 1 menit? Itu jelas Pak Prabowo sebagai Menhan selama 4 tahun ini cakap, bahkan mampu mengurus COVID dengan baik. Coba tanya, siapa yang mengurus COVID dengan baik selama pandemi? Pak Prabowo ya. Waduh, masa nggak tahu sih? Itu Wisma Atlet siapa yang kelola? Jadi Pak Prabowo itu bukan hanya senior di bidang usia, tapi juga ilmu dan wawasan, khususnya pertahanan, keamanan, geopolitik, dan luar negeri. Jadi sudah jelas, beda dengan calon seperti Ganjar yang cuma taunya Jawa Tengah, dan Anies yang cuma taunya di kampus dan Jakarta. Itu pun gagal soal rumah DP 0%. Ya, astaga. Jadi jelas ya, penguasaan utuh tuh cuma punya Pak Prabowo soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan luar negeri. Ya, dari ASEAN, Palestina, sampai Ukraina. Ya, semua dijelaskan oleh Pak Prabowo secara realistis, terukur, dan aplikatif, baik sebagai Menhan atau sebagai calon presiden mendatang. Bukan Ganjar dan Anies yang cuman taunya textbook, bisikan dari para mentornya, dan cuman selama ini cuman terbukti, itu pun saya nggak bisa bilang terbukti ya, Anies gagal soal DP 0%. Jawa Tengah ketika ditinggalkan oleh Ganjar masing sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Terus mau ngomong soal pertahanan, jauh lah coy ya. Oke deh, itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.